Halo semuanya, kami ingin menampilkan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang materi bioteknologi. Lalu, guru pembimbing kami adalah Giatman Ronitua Saragi, SPD. Anggota kelompok kami terdiri dari Aldi Rizky Tarigan, Angelin, Max Ewell Christopher Tarigan, Frisha Clarissa Gladys, dan Yosia Gracio Nathanael Gultom. Pembahasan 1. Pengertian, perbedaan, contoh dari bioteknologi tradisional, ilmiah, dan modern. 2. Tokoh-tokoh pada topik bioteknologi. 3. Contoh produk bioteknologi bidang pangan, kedokteran, lingkungan, pertambangan, pertanian, peternakan, dan bioenergi. Dan 4. Penjelasan dampak bioteknologi pada lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi yang artinya suatu cara dalam kurung alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Bioteknologi dapat didefinisikan sebagai penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Baik, yang pertama ada pengertian, perbedaan serta contoh bioteknologi di sini ada tiga, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional, bioteknologi ilmiah, dan bioteknologi modern. Pengertian dari bioteknologi tradisional adalah bioteknologi yang menggunakan bakteri, proses biokimia, dan genetik alami berupa mutasi atau rekombinasi gen. Dan prinsip bioteknologi ini sudah dikenal oleh manusia sekitar ribuan tahun dalam jangka sebelum. Dan contoh dari bioteknologi tradisional ini adalah tempe, kecap, tapai, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada bioteknologi ilmiah, adalah bioteknologi yang ada pada jangka waktu tahun 1800 sampai 1900. Dan contoh dari bioteknologi ilmiah ini juga ada tempe juga seperti yang tadi, nata de coco, tapai, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung dan bagian-bagian tertentu yang menggunakan prinsip atau cara tertentu. Dan bioteknologi ini ada pada jangka waktu 1900 sampai 2000 dan seterusnya. Dan contoh dari bioteknologi modern ini ada bayi tabung, transgenik, vaksin, dan lain sebagainya. Perbedaan ketiga bioteknologi tersebut adalah yang pertama, bioteknologi tradisional itu tidak menghasilkan jumlah yang besar produknya dan tidak menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan juga dilakukan dengan cara yang sederhana. Sedangkan bioteknologi ilmiah adalah bioteknologi yang ada pada jangka tahun 1800 sampai 1900. Dan sedangkan bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menghasilkan jumlah yang banyak, produk yang banyak dengan cara yang canggih, dengan alat-alat yang canggih, serta dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Tokoh-tokoh pada topik bioteknologi: A. Jabir Ibnu Hayyan menemukan asam cuka dan berbagai mineral. B. Anthony van Leeuwenhoek menemukan dasar ilmiah pertama tentang bioteknologi diketahui sejak pengamatan terhadap khamir. C. Exelben mengetahui proses fermentasi oleh khamir. D. Louis Pasteur menemukan fermentasi asam laktat dan sterilisasi. E. Alexander Fleming menemukan zat antibiotik yang diperoleh dari jamur Penicillium notatum. F. Oswald Avery menunjukkan bahwa the transforming principle merupakan senyawa asam nukleat tipe deoks eksperimen. Griffith dan Avery serta kawan-kawannya merupakan awal era bioteknologi karena dengan eksperimennya orang dapat melakukan perubahan sifat genetik suatu jasad. Bioteknologi berbagai bidang. Pangan. Contohnya tempe, roti, tape, yogurt, keju. Kedokteran, contohnya antibiotik,
antibodi monoklonal, terapi gen, vaksin. Lingkungan, contohnya biodiesel, etanol, biogas, bioremedasi. Pengembangan, proses bioteknologi dilakukan menggunakan metode biohidrometalurgi. Pertanian, contohnya sapi perah, bovin, somatotropin, cloning embrio, tanaman kapas anti serangga. Peternakan, pembuatan pakan bergizi tinggi untuk ternak, pembuatan vaksin untuk ternak, cloning hewan, inseminasi buatan, bioenergi, biodiesel untuk menggantikan solar berbahan dasar minyak bumi, biotanol sebagai pengganti bensin berbahan dasar minyak bumi, biokerosen untuk menggantikan minyak tanah berbahan dasar minyak bumi, pure plant oil untuk menggantikan solar pada pembangkit listrik. Dampak bioteknologi dalam kehidupan lingkungan. Dampak positif bioteknologi diantaranya: 1. Membuat tumbuhan yang tahan terhadap serangga, hama, serangga. Dengan diciptakannya tumbuhan anti serangga paling tidak telah mengurangi pencemaran akibat pemakaian insektisida. 2. Mengatasi pencemaran oleh limbah seperti logam berat yang merupakan limbah industri sangat berbahaya bagi ekonomi. Contohnya Bacillus subtilis, di mana bakteri ini dapat meningkatkan beberapa logam berat. Dampak negatif bioteknologi diantaranya: 1. Berkurangnya keanekaragaman makhluk hidup. Bioteknologi dapat menyebabkan berkurangnya plasma rupa atau berkurangnya keanekaragaman makhluk hidup. Rusaknya ekonomi. Bioteknologi dapat merusak lingkungan hidup dan menjalar dapat pada merusak ekonomi. Kesehatan. Dampak positif bioteknologi di bidang kesehatan adalah bioteknologi sebagai cikal bakal pengembangan medis modern. 2. Membantu kemajuan teknologi pengobatan. 3. Tercipta produksi hormon yang terjangkau. 4. Menciptakan sistem kekebalan yang melindungi tumbuhan dari infeksi bakteri dan menyembuhkan tumor. Dampak bioteknologi di dalam kesehatan. Dampak negatif bioteknologi di dalam kesehatan: 1. Menyebabkan alergi. 2. Dapat menyerang sistem imun manusia. 3. Beberapa produk serangan genetik bisa mengakibatkan kebal terhadap obat antibiotik. 4. Munculnya penyakit baru dan keketaatan terhadap penyakit tertentu. Sosial. Dampak positif bioteknologi terhadap bidang sosial adalah: 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. 2. Membantu dalam kasus pembunuhan. Pengadilan bisa melacak pelakunya bila penjahat meninggalkan sampel darah atau jaringan di tempat terjadinya kejahatan. Dampak negatif bioteknologi terhadap bidang sosial adalah: 1. Persaingan internasional dalam pemasaran produk bioteknologi menimbulkan kesenjangan sosial antara negara maju dengan negara berkembang. 2. Penggunaan kapas transgenik dan produk bioteknologi lainnya dapat menurunkan pendapatan serta kesejahteraan petani kecil. 3. Penggunaan hormon BST pada sapi menggusur peternak kecil sehingga menimbulkan kesenjangan sosial. Ekonomi. Dampak positif bioteknologi di bidang ekonomi adalah: 1. Ketersediaan bahan pangan melimpah saat masa panen menjadi lebih singkat akan membuat persediaan pangan melimpah dan harga pangan stabil. Hal ini menguntungkan petani dan konsumen. 2. Kesehatan masyarakat terjaga. Adanya inovasi vaksin, antibodi, dan obat-obatan menurunkan resiko masalah kelainan dan penyakit di masyarakat. 3. Menjadikan lingkungan lebih nyaman. Inovasi bioteknologi dalam mengatasi pencemaran lingkungan mampu menjadi solusi untuk isu global. Pencemaran lingkungan terkendali, maka lingkungan menjadi semakin nyaman. 4. Ketersediaan bahan bakar ramah lingkungan. Bioteknologi menghasilkan inovasi di bidang energi, terutama bahan bakar alternatif. Hal ini mampu mengatasi masalah energi dan lapangan pekerjaan. Dampak negatif bioteknologi di bidang ekonomi adalah: 1. Terjadinya persaingan internasional dalam pemasaran produk. Bioteknologi menimbulkan kesenjangan sosial. 2. Inovasi transgenik dan produk bioteknologi lainnya dapat menurunkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Baik, hanya itu yang bisa kita beri atau kita sampaikan. Sekian, terima kasih. Maaf jika terdapat kesalahan dalam